saus bawang putih. Ini adalah kecap, padahal aku meminta bawang putih. Mau apa kau di sini? Kau selalu saja marah padaku. Bagaimana seseorang bisa begitu pemarah? Karena orang sepertimu ini selalu membuatku marah. Mereka yang terus melakukan kesalahan tidak memiliki tempat dalam hidupku. Katakan apa yang ingin kau katakan, lalu pergilah. Tidak bisakah kau melihat bahwa aku sedang bekerja? Sekarang turun dan pergi. Orang bilang bahwa aku banyak bicara. Jika ada yang mengatakan itu lagi, aku akan memperkenalkan padamu. Aku mengambil jariku dari bibirmu, tapi kau tidak akan bicara. Kau akan mendengarkanku dengan tenang. Orang bodoh mana yang membiarkanmu masuk? Sejak kau datang dalam hidupku, hidupku selalu saja sulit selama ini. Tidak bisakah kau mengerti hal yang sederhana? Apa yang kukatakan? Kau tidak akan bicara, kau akan mendengarkanku. Oke, aku datang untuk memberitahumu bahwa kau tidak akan menghadapi masalah apapun sekarang. Karena kau melihatku untuk terakhir kalinya. Kau mengatakan kemarin bahwa kisah kita dimulai dengan surat itu, kan? Kau salah. Kisah kita tidak dimulai dengan surat itu, tapi dengan sebuah kue. Jadi untuk mengakhiri cerita kita sekali lagi dan untuk selamanya, apa kau sudah selesai? Pergi sekarang juga. Aku tidak ingin melihat wajahmu lagi di sini. bahkan aku tidak tertarik untuk melihatmu. Aku datang ke sini untuk mengucapkan terima kasih. Aku membuat kue ini karena aku ingin cerita kita berakhir dengan catatan yang baik. Aku tidak ingin kita berdua memiliki perasaan dendam. Kau ingin aku pergi, kan? Baik, aku akan pergi. Tapi sebelum itu kau harus menghabiskan kue ini. Sebelum kau menghabiskan kue ini, maka aku tidak akan pergi. Gadis ini tidak mau pergi kecuali kue ini habis dimakan. Sekarang ambil kue ini dan mulailah memakannya. Jika kau tidak suka, berikan pada kucing atau anjing di jalanan sana. Aku ingin sekali kue ini habis sekarang juga. Ambil itu! Apa kau senang? Sekarang pergilah. Orang seperti apa kau ini? Bagaimana kau bisa bersikap seperti ini? Aku sungguh datang ke sini untuk berterima kasih atas semua apa yang telah kau lakukan untukku. Terima kasih karena tidak memberitahu siapapun bahwa aku melarikan diri. Dan jika bukan karena kau, aku tidak akan bisa menyelamatkan Chutki dari Puff. Dan yang paling penting lagi, kau membatalkan pernikahan itu. Terima kasih untuk itu, apalagi seumur hidupmu. Kau tidak pernah toleransi selama 2 menit pun. Aku pergi, tapi ingat 3 hal ya. Pertama, bukan kau yang tidak ingin bertemu denganku. Aku tidak ingin bertemu denganmu. Kedua, aku akan berdoa pada Tuhan agar aku tidak pernah melihatmu lagi seumur hidupku. Dan ketiga, mulai hari ini dan seterusnya kita adalah musuh. Tunggu dulu. Akhirnya kita memiliki sesuatu yang sama di antara kita. Ini akan menyenangkan. Wow ya Tuhan, kau sangat menakjubkan. Kau telah memberiku kesempatan untuk memulai balas dendamku kepada Gudan dan juga Eje itu. Sekarang aku akan memastikan, aku akan memanfaatkan peluang yang kudapatkan untuk membalaskan
dendamku ini. Gadis ini tidak mau pergi kecuali kue ini habis dimakan. Sekarang ambil kue ini dan mulailah memakannya. Jika kau tidak suka, berikan pada kucing atau anjing di jalanan sana. Apa kau sudah selesai? Sekarang pergilah sana. Aku tidak ingin melihat wajahmu lagi di sini. Semua itu baik-baik saja, Kausalya. Tapi Gudan yang bertanggung jawab dalam hal ini dan kalian yang menderita. Kau juga salah, Kausalya. Karena kau memberitahu semua orang di kota tentang pernikahan Gudan. Sekarang semua tahu pernikahannya dibatalkan. Sekarang, aku khawatir dengan Chutki. Dia pasti akan sulit menemukan jodohnya. Orang-orang akan berpikir dia adalah wanita yang karakternya sama dengan Gudan. Dia sudah menerima lamaran dari keluarga terkenal. Coba lihat putriku Swati. Dia sekarang sangat bahagia. Seandainya Gudan menikah dengan keluarga itu, dia pasti bahagia. Ternyata dia malah merusak semua rencana itu. Apa yang terjadi? Dan apa yang ingin kau katakan? Ha? Ya, aku tidak akan menikah. Aku tidak akan menjadi ibu mertua dari mereka. Terus? Itu keputusanku. Bagaimana bisa? Kenapa kau mempertanyakan karakterku? Ha? Dan kenapa Revati akan menderita? Sekarang aku mengerti. Hanya mereka yang menikah dengan keluarga kaya yang bisa tetap bahagia. Kalau begitu, orang tuaku harus berpisah sejak lama ya. Ayah, kalian bersama kan? Iya, benar. Biarkan saja. Katakan manisan mana yang ingin kau makan, ha? Aku telah mengamati sejak aku masih kecil bahwa kau benar-benar dekat denganku. Kau selalu memuji putrimu Swati dan menjelek-jelekanku. Hari ini adalah kesempatan yang menyenangkan. Swati akan menikah dengan keluarga kaya dan dia akan menjadi menantu dari keluarga yang terkenal. Dan aku sayang sekali aku gagal. Jadi tolong katakan padaku, manisan mana yang ingin kau makan? Ini undangan untuk perayaan kan? Kausalya, jelaskan pada putrimu. Dia sudah stres saat pernikahannya dibatalkan. Kami di sini bukan untuk dipermalukan. Ayo, kita pergi. Ayo kita pergi. Bibis, setidaknya makanlah beberapa manisan. Gudan, Oh, apa ini cara untuk bicara dengan tamu? Apa yang salah dengan yang mereka katakan? Mereka semua bicara omong kosong. Orang seperti itu hanya perlu kesempatan untuk bergosip tentang orang lain, Kausalya. Gudan ini sudah benar, dia sangat bagus. Aku setuju. Kalau seseorang mengejekmu di masa depan, kau harus menjawabnya kembali. Aku bangga padamu. Begitu ya? Lihat ini. Kau lihat perhiasan ini? Akhirnya aku dapat kesempatan untuk merasa bahagia di dalam hidupku. Tapi dia tidak ingin melihatku bahagia. Aku harus kembalikan semuanya. Ini akan jadi kerugian besar. Kau ini lebih peduli dengan perhiasan ini daripada Gudan ya? Inilah alasan dibalik perilaku kasarmu. Sekarang aku akan pergi dan mengembalikan barang-barang ini. Tapi... berbuat sesuatu lebih baik daripada tidak sama sekali. Gudan sudah merusak semua rencanaku. Aku bermimpi memeras uang dari mertuanya itu untuk Chutki, agar Chutki bisa menikah dengan keluarga kaya. Kini rencanaku hancur. Dan untuk melengkapi, semuanya Gudan akan tinggal di sini. Aku tidak akan menikmati gaya hidup mewah lagi. Kita semua akan menikmatinya. Ketika ibu mertua kita datang, tanggung jawab akan diberikan padanya. Dan kerja kerasku akan segera berakhir. Dia akan jadi ibu mertuamu. Dia sepupuku. Benar kan? Begitu dia menikah dan menjadi ibu mertua kita, dia akan menangani semuanya. Ini bagus sekali. Dan aku akan santai menikmati hidupku. Kak Laksmi, bukan hanya kau, tapi kita bertiga. Iya,
itu maksudku. Aku ingin bilang sesuatu. Dia akan jadi ibu mertua kita. Tapi kita akan bahagia juga. Aku yakin nama kita akan ditulis dengan huruf emas dalam sejarah, iya kan? Aku tidak tahu tentang itu. Tapi aku tidak bisa mempercayakan siapapun dengan tanggung jawab keluarga kita. Dan aku membuat rencana menyingkirkan Gudan untuk menjaga reputasi keluarga kita. Gadis yang tidak bertanggung jawab itu, dia tidak akan pernah bisa mengurus keluarga ini. Siapa yang kalian bicarakan? EJ, upacaranya. EJ. Kami pikir kami tidak akan bisa membuat persiapan untuk upacara itu. Karena kami tidak punya banyak waktu. Tapi semuanya sudah siap, EJ. Dan hari ini EJ adalah upacara haldi. Pernikahan ini akan berlangsung tanpa upacara. Aku tidak peduli apa yang akan orang pikirkan tentang itu. Aku akan menikah hanya untuk memenuhi keinginan terakhir Antara. Itu saja. Jadi aku minta tolong, jauhkan aku dari upacara ini. Kau bisa memintanya untuk melakukan ritual. Siapa namanya? Maksudku calon ibu mertua kalian. Tapi EJ, ini penting melakukan ritual untuk pernikahan. Benar bukan? Sudah, lakukan saja seperti yang aku katakan. Apa yang kau lakukan? Kemana kau akan pergi? Itu bukan urusanmu. Kau bisa melakukan sesukamu. Lakukan apapun yang kau inginkan. Kau menikah tanpa melakukan ritual. Aku juga akan melakukan apa yang aku mau. Lagi pula aku ini adalah ibu. Kenapa ibu bertingkah kekanak-kanakan? Aku akan menikah, Bu. Apalagi yang kau inginkan? Kau menikah karena ini adalah keinginan dari Antara. 3 menantumu dan aku berharap hal yang sama. Tapi kau melakukan apa yang ingin kau lakukan. Kau tidak peduli arti sebuah pernikahan. Kau selalu mengatakan kalau sambar tidak lengkap tanpa nasi. Dan kicri tidak layak untuk dimakan sampai dia hancur bersama dengan gemurni. Kau sangat peduli dengan hal kecil seperti itu. Lalu bagaimana pernikahan bisa berlangsung tanpa melakukan sebuah ritual? Apa kau sudah lupa dengan aturan? Nikahi dia tanpa melakukan ritual apapun. Kau saja tidak tahu siapa namanya. Tapi aku tidak akan pernah mau menjadi bagian drama dari semua ini. Lebih baik aku pergi. Ibu, tolong Bu, Ibu, tolong jangan lakukan ini. Jangan pergi, Bu, tolong, jangan pergi. Tidak, biarkan aku pergi. Ibu, aku mohon, Bu. Tidak, aku Ibu, mau pergi. aku mohon. Aku berjanji, Bu. Aku akan menerapkan pasta kunyit ke pengantinku nanti. Aku akan melakukan semua ritual pernikahan. Aku bersumpah padamu, Ibu. Aku mohon, Bu. Aku berhasil. Aku telah melakukannya. Wow. Apa yang kau lakukan? Chutki, grup tari terbesar di Indore yang menyelenggarakan acara terbesar telah memilihku. Aku akan menari untuk mereka. Wah, hebat. Ayah, seorang aktris juga harus menjadi penari yang baik, kan? Makanya ayah tidak bisa jadi aktor. Biarkan aku memberitahumu lebih banyak. Mereka tidak akan mengadakan pertunjukan di Indore, tapi di seluruh India. Dan mereka memanggil selebritas besar. Dan aku akan mendapat kesempatan untuk menjadi bagian pertunjukan itu. Ayah, aku akan menari dengan baik. Ya. Gudan, itu sudah terjadi. Kau menjadi topik pembicaraan di kota ini. Pernikahanmu baru saja dibatalkan dan kau ingin menari. Kau tidak bisa pergi kemana-mana, mengerti? Kami sudah kehilangan muka karena perbuatanmu. Kami tidak ingin dipermalukan lagi. Lagi pula, apa kata tetangga nanti? Ibu sayang,
Kalau kita mulai mengkhawatirkan hal-hal yang tidak berguna seperti itu, kita tidak akan berhasil. Akan kuberitahu sesuatu. Jika aku tampil dengan grup tari itu sekali saja, orang akan datang dan memberitahu ibu bahwa ibu telah melakukan hal yang benar karena ibu tidak membuatku menikah dengan EJ. Kalau tidak, aku tidak akan menjadi bintang, Bu. Aku benar-benar tidak suka omong kosong ini. Sekali aku bilang tidak, maka tidak. Aduh ibu, tolong pikirkan ini. Ibu bisa dengan bangga mengatakan di depan masa, Gudan tidak kehilangan harapan setelah pernikahannya batal. Aduh, Rempati kau benar sekali. Ya sudah, pergi dan berlatihlah gerakan tari. Iya. Ya? Apa? Ini gila. Semua orang ingin dengan caranya sendiri. Aku tidak ingin bicara lagi. Sudah, ibu jangan dipikirkan. Kau Ya. mau kemana pertunjukan Iya. tarinya? Aku akan menanyakannya nanti. Aku akan pergi dan berlatih. Oh iya. Baiklah. Ayo, cepat. Ayo, cepat, ayo. Sidi, apa kabar? Aku sudah menunggumu dari tadi pagi. Barf mana? Ada. Tadi dia mengambil tasnya di mobil. Oh, tidak apa-apa. Ayo masuk. Iya. Selamat. Akhirnya kau menemukan seorang pengantin wanita. Ngomong-ngomong, ada baiknya kau memutuskan untuk menikah dengan orang lain. Karena Gudan tidak cocok denganmu. Dan sekarang aku juga bisa menghadiri pernikahan keduamu. Yang kukatakan benar kan? Hah? Apa boleh aku menghadiri pernikahanmu nanti? Katakan saja, kalau boleh aku datang. Aku tidak akan menghadiri pernikahanmu jika kau tidak menginginkan aku ada di pernikahanmu. Tapi coba kau pikirkan, jika kakak menantumu dan suami Sidi tidak datang akan jadi pertanyaan. Hah, benar tidak? Iya, kau memang benar, Parv. Kau berada di rumah ini karena kau adalah kakak Saraswati dan juga suami dari Sidi. Kalau tidak, kau harus membaca papan di pintu masuk itu. Dikatakan anjing tidak diizinkan di rumah ini. Ini dimaksudkan untuk orang-orang sepertimu dan bukan untuk anjing. Karena anjing itu adalah binatang yang setia, tapi kau bahkan tidak setia pada istrimu yang sangat mencintai dan mempercayaimu selama ini. Kau adalah tamuku, Parv. Berperilakulah seperti tamu. Kau tidak perlu banyak berpikir. Dasar orang tua. Bagaimana mungkin seseorang tidak menggunakan otaknya pada saat melakukan sesuatu? Aku akan membuatmu menikah lagi, jadi tenang saja. Tunggu dan lihat saja apa yang mampu dilakukan oleh tamu ini. Pak, penarimu di sini. Gudan. Namaku Gudan. Aduh, maaf Pak. Aku sungguh minta maaf. Aku sudah banyak mendengar kabar tentangmu. Lupakan tentang kabar angin, Pak. Aku di sini dan aku sudah siap. Berbakat sekali kau. Sekarang lakukan satu hal. Pergi keluar dan temui stafku. Mereka akan menjelaskan semuanya. Ayo. Terima kasih, Pak. Setelah penampilan hari ini, kau akan memanggilku untuk setiap pertunjukanmu. Duduklah. Sekarang silakan duduk. Ayo. Hei, tunggu dulu. Ya. Kami tidak akan memberimu uang atau memberitahu lokasinya. Sekarang pergi dan berlatihlah. Terima kasih, Pak. Oh iya, Nyonya. Iya, jangan khawatir. Pesta di Jindal Mansion akan menjadi pembicaraan di kota nanti. Iya, Anda tidak perlu khawatir, Nyonya. Baik. Astaga, jika Gudan tidak menari dengan baik, upacara Haldi Aksat Jindal pasti akan hancur. Mereka pasti akan memukulku sampai jadi bubur. Oh ya Tuhan,
tolong bimbinglah Gudan. Wow, Laksmi, kau sudah menyiapkannya dengan sangat bagus. Iya, tentu saja. Bagaimanapun, maksudku pengaturan ini untuk calon ibu mertua kita. Lihat itu, dia sudah datang. Wow, Swita, kau terlihat cantik. Aku belum melihat Aksat dari tadi. Dia akan segera datang. Antara, apa kau ingat kita menggunakan pasta kunyit sebelum memulai kehidupan pernikahan kita? Dan sekarang kau ingin aku melakukan ini dengan orang lain. Orang mungkin menganggapku sebagai pria yang berhati dingin, tapi kau tahu yang sebenarnya. Lalu kenapa kau membuat keinginan terakhir ini? Kau telah mendaratkanku di dalam sup. Pak, Apa? aku ingin bertanya, Pak. Kenapa kami harus menutupi wajah kami, Pak? Jika ada yang melihat, itu bukan kejutan lagi namanya. Kau akan menampilkan tarian rakyat Rajasthani, bukan? Jadi kau perlu menutupi wajahmu. Ayo. Baiklah, ya. Baiklah. Ayo, masuk ke dalam dengan penari lainnya. Ayo. Ada di sebelah kanan. Ayo. Oh, tidak. Aku masih tidak tahu di mana kami harus tampil. Akan lebih bagus kalau aku bisa melihat panggungnya dulu. Selamat datang, EJ. Silahkan duduk di samping calon ibu mertua kami. Lihat dia. Selamat atas upacara haldimu. Semoga kau bahagia selamanya. Kalian berdua pasangan yang hebat. Aku benar kan? Iya. Ayo, kita mulai ritualnya. Tidak, belum dimulai. Menurut pendeta, waktu keberuntungan belum dimulai. Jadi sebaiknya kita menunggunya. Ya sudah, tidak apa-apa, Nek. Sampai saat itu kami akan bersenang-senang. Aku sudah menyewa penari Rajasthani. Ritual akan dimulai pada waktu keberuntungan. Sampai saat itu, ayo kita menari dan menikmatinya. Iya kan? Lihat, itu penarinya sudah datang. Apa kau sudah selesai? Sekarang pergilah. Aku tidak ingin melihat wajahmu lagi di sini. Apa yang terjadi? Ayo masuk ke dalam. Tidak, Pak. Aku tidak bisa melakukan Kenapa? ini. Kau terlalu banyak membuat protes. Kau bilang kau akan memukau semua orang. Apa yang terjadi sekarang? Lupakan untuk memukau mereka, Pak. Mereka bahkan tidak bisa mentolerir wajahku. Kenapa kau tidak memberitahu? Dengar, jangan omong kosong. Bukankah sebelumnya sudah aku bilang, kami tidak akan mengatakan lokasinya. Kau seorang pemain, jadi lakukan dengan baik. Bukankah kau dibayar? Ingat itu. Kalau tidak sesuai kontrak, kau akan didenda sebesar 300.000 rupiah. 300.000 rupiah? Bagaimana?
Aku bisa mendapatkan uang itu. Kau hanya memiliki dua Aku bisa pilihan. mendapatkan uang itu. Masuk ke dalam dan tampil, atau membayar denda 300.000 rupiah. Tunggu sebentar. Aku kan memintamu untuk membawa 5 penari. Ini 4, di mana yang kelima? Dia... Aku di sini. Baiklah. Aku di sini untuk memberitahumu bahwa kau tidak harus berurusan dengan ini sekarang. Ini terakhir kali kau melihat wajahku. Ikut saja dengan kami. Kau bisa jelaskan semuanya di kantor polisi. Apa yang kau lakukan? Tolong lepaskan aku. Apa yang telah kulakukan? Inspektur, kau kenal aku kan? Tolong katakan sesuatu. Kau bisa pergi. Ada apa ini, Bu? Ibu tidak bisa tahu dari wajah seseorang jika mereka pencuri, hah? Hah, biarkan saja, Bu. Sekarang Ibu katakan, hadiah apa yang Ibu terima dari keluarga Jindal itu? Pakaian, perhiasan, dan uang, di mana semuanya? Kamu sudah kembalikan semuanya. Oh, begitu. Kamu mengembalikan semuanya? Ya, semuanya. Semuanya. Aku lupa. Sebenarnya sebagian dari uang itu aku sisihkan 20.000 rupiah untuk membayar pekerja. Jadi aku rasa aku masih memiliki di sini. Aduh, ini konyol. Mereka mengirim polisi ke rumahku karena 20.000 rupiah. Aku akan mengambil uangnya. Tapi kau tidak akan menangkapku, kan? Benar kan? Kau tidak akan menangkapku, kan? Dengar, Bu, dengar. Apa yang diperlukan untuk mengubah 20.000 rupiah menjadi 2 juta? Hanya 2 nol saja. Maksudmu? Begini, Bu, dengarkan. Aku pikir aku terlalu tinggi menilai seberapa pintar dirimu. Oh, benar-benar. Sekarang aku mengerti. Kau ingin aku memberimu 20.000 rupiah itu dan tidak memberitahu siapapun tentang itu. Benar kan? Kau memiliki mentalitas di kelas menengah. Aku menghabiskan lebih dari 20.000 rupiah untuk bensin setiap bulannya, Bu. Aku tidak akan mengganggumu untuk jumlah yang sedikit. Lalu apa yang kau inginkan? Musik, menari, mulai. Upaya yang sangat bagus. Tapi menurutku kejutanmu tidak sebagus Kak Durga. Maksudku, penampilan mereka itu memang sangat baik. Tapi lihat, para penari itu. Ada yang tidak bisa menari dengan benar. Lihat gadis itu. Dia yang merusak tariannya. Dia jatuh. Ya ampun. Kau ini sudah gila? Atau kau mabuk? Hal dia adalah untuk pengantin wanita dan pria.
Apa kau menyadari pentingnya hal ini? Apa ini pertama kalinya kau dipernikahan seperti ini? Buka kerudungmu. Kalau tidak, aku akan bilang pada manajermu. Kau tidak dengar ya? Kami keluarga Jindal tidak mengabaikan kesalahan seperti ini. Gadis ini bisa membuat perusahaan tariku ditutup. Sungguh, dia tidak bisa melakukannya dengan benar. Ya Tuhan, kenapa paman itu datang ke sini? Aku akan memberitahu. Aku ingin kau menikahkan putrimu Gudan dengan seseorang yang bernama Aksat Jindal. Apa? Kenapa? Maksudku, tapi bagaimana? Begini, Aksat Jindal sudah membatalkan pernikahannya. Dan kenapa kau... ayolah. Hanya aku yang bisa mengajukan pertanyaan. Jawab saja, iya atau tidak. Setiap ibu ingin putrinya menikah dengan keluarga yang terbaik. Keluarga yang memiliki kekayaan dan juga memiliki reputasi. Coba pikirkan, jika putrimu menjadi menantu Jindal, pintu-pintu ke Jindal Mansion akan selalu terbuka untukmu. Pikirkan tentang itu. Dan juga, pikirkan seperti ini. Aku seorang pelayan publik di masyarakat dan aku membantu masyarakat. Dengar, aku akan mengambil tanggung jawab membawa mereka bersama lagi. Kau mengerti? Kau hanya perlu membuat satu keputusan saja. Apa kau ingin dinyatakan bersalah karena menahan uang yang kau dapatkan sebagai sebuah hadiah? Atau kau ingin bergandengan tangan dengan Kalau begitu, kita harus bergandengan tangan dan bersalaman. Kalau sampai ada yang melihat wajahku, maka aku akan selesai di sini. Tamatlah riwayatku. Ya ampun, semua orang menatapku. Apa yang harus kulakukan?
terapkan Haldi pada wanita yang akan aku nikahi. Aku akan melakukan setiap ritual. Bagaimana dia bisa sampai ke sini lagi? Gudan dan Aksat Jindal, kalian berdua telah menghinaku. Sekarang kalian lihat bagaimana aku membalas penghinaanmu ini. Seluruh kota akan menyaksikannya. Aku akan bersenang-senang nanti. Jam 7 malam adalah waktu terbaik untuk melakukan upacara Haldi. Dengar, ini tidak seperti yang kau lihat. Sebelum kau mulai memarahiku, izinkan aku menjelaskan semuanya. Aku tidak melakukan ini dengan sengaja. Aku hanya ingin memenuhi impianku untuk menjadi seorang artis. Dan kau tahu kan bahwa seorang aktris harus tahu cara menari. Dan aku benar-benar penari hebat. Aku pikir aku akan mendapatkan uang tambahan dan bisa membantu ayahku. Tapi ternyata kau sebaiknya tanyakan pada pria itu. Tanyakan pada dia. Aku terus bertanya padanya di mana kami akan tampil, tapi dia tidak pernah memberitahuku. Aku datang ke sini tidak dengan sengaja. Tolong maafkan aku. Aku mohon maafkan aku. Paman, tolong maafkan aku. Kau tahu ini bukanlah kesalahan kecil. Kau sudah merusak upacara Haldi, calon ibu mertua kami. Tepat selama momen keberuntungan. AJ seharusnya menerapkan Haldi padanya pada saat yang baik ini. Tapi dia menerapkannya padamu. Ini adalah masalah yang besar. Bagaimana mungkin kami bisa memaafkanmu untuk ini? Sekarang ambil handuk ini dan cepat keluar dari sini. Terima kasih. Aku akan mengembalikannya lagi padamu. Tidak perlu dikembalikan. Cepat keluar. AJ, ritualnya masih belum lengkap kan? Kalian bertiga saja yang menyelesaikan ritualnya. Apa?
Itu dia. Aku sudah cukup. Aku harus berada sejauh mungkin dari rumah ini dan pernikahan ini. Jika aku bertemu EJ mengerikan ini lagi, dia mungkin akan membunuhku. Dia tidak akan melepaskanku.